Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat hidup berkesadaran untuk diri dan bumi. Bagaimana menjalani hidup lebih perlahan bisa berkontribusi baik terhadap bumi. Kalia Putri akan berbagi mengenai pengalamannya memulai cara hidup berkesadaran dan manfaat hidup berkesadaran bagi diri dan bumi. Hidup berkesadaran bukan tiba-tiba menjadi orang bijak atau meditasi setiap pagi di bawah pohon yang rindang. Bukan juga tentang menjadi zen setiap saat, bicara dengan nada rendah, dan tersenyum sepanjang hari. Hidup berkesadaran adalah ketika kita melakukan sesuatu karena ada alasannya. Hidup dengan sadar, berarti berani mempertanyakan diri sendiri. Apakah kita nyaman, dan apakah kita suka? Apakah kita mau, dan berani mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan diri sendiri. Bukan karena disuruh orang tua, atau karena teman-teman juga melakukannya. Bukan juga karena agar pasangan lebih menyukai kita, apalagi karena tren, tapi karena diri kita sendiri yang membutuhkannya. Atau mungkin kita yang menginginkannya. Tidak apa-apa, selama kepuasan tersebut murni adalah buah pertimbangan pribadi dan akan terus menyenangkan dalam jangka waktu yang lama. Hidup berkesadaran ibaratnya seperti pergi ke bandar udara dengan tiket di tangan. Kita tahu persis akan pergi kemana, berangkat jam berapa, melalui gerbang berapa. Kita tahu setiap langkah yang dilakukan akan membawa kita kemana. Kita mendengarkan suara hati, apakah yang kita lakukan membuat jiwa kita merasa puas, cukup, dan berharga. Pola pikir seperti ini ternyata memberikan dampak baik secara langsung kepada pihak yang dijalani. Kamu akan jadi belajar untuk menjalani hidup secara perlahan, menimbang alasan dan dampak dari langkah-langkah yang kamu lakukan, sehingga kamu akan jadi terbiasa meninjau kembali kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan selama ini. Apakah kebiasaan tersebut memang ingin kamu lakukan? Atau kamu melakukannya hanya karena sudah terbiasa, teman-teman melakukannya, atau yang parah disuruh orang tua, tanpa manfaat spesifik yang jelas untuk diri dan jiwa. Begitu juga sebaliknya, adakah kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini terlewatkan, hanya karena kamu tidak sadar mengenai manfaat kebiasaan tersebut? Setelah menjalani beberapa saat perenungan, kamu akan mulai mengganti banyak kebiasaan lama yang tidak menyenangkan dengan kebiasaan baru yang baik untuk jiwa. Salah satunya adalah menjalani hidup dengan lebih sustainable, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sadar akan pengolahan sampah, dan hidup lebih minimalis, tidak membeli yang tidak diperlukan. Kamu akan terkejut sendiri melihat betapa banyak keputusan dalam hidup yang sesungguhnya cukup mudah untuk diperbaiki atau diganti jika kita meluangkan waktu untuk benar-benar bertanya, apa yang akan membuat hidup kita lebih mudah, hemat, dan berdampak baik pada bumi tempat kita berdiam. Hidup berkesadaran mengajarkan kamu bahwa menghentikan penggunaan plastik sekali pakai itu mudah, mengompos itu mudah, memilah sampah juga mudah, membeli satu barang berkualitas baik dan berwarna netral tentu lebih menghemat dalam jangka waktu yang panjang daripada membeli banyak barang tren yang tidak tahan lama. Perbanyak konsumsi sayur dan buah serta mengganti protein hewan dengan protein nabati itu juga mudah, murah, dan sangat menyenangkan. Dan makanan apa yang akan kamu makan selama 1 minggu ke depan itu mudah, sehingga tidak perlu lagi ada makanan yang terbuang sia-sia. Menggunakan kantong belanja yang bisa dipakai ulang, botol minum dan kotak makan sendiri juga mudah dan akan membuatmu terbiasa dengan perencanaan dan keteraturan. Antara keinginan atau kebutuhan. Ini ditulis dari Bagus Prakoso. Seiring berkembangnya waktu, kita sadar semakin banyak barang yang diperjualbelikan. Perilaku hidup yang kita konsumsi membuat banyak waktu dan tenaga terbuang sia-sia. Tak jarang kita membeli barang dengan jumlah yang banyak, namun ujung-ujungnya yang dipakai hanya itu-itu saja. Belum lagi adanya Harbolnas yang ada setiap bulan, setiap tahun dengan promo-promo menggiurkan. Model smartphone yang baru, gaya fashion terbaru, obsesi dengan banyaknya likes di media sosial, dan masih banyak lagi. Tapi apakah kita merasa puas dan senang? Tiba-tiba tagihan menumpuk, barang-barang yang dibeli hanya menjadi pajangan yang tertata rapi di lemari dan gudang. Kamu menjadi kesulitan menabung untuk masa depan, tidak punya dana darurat. Apakah itu yang benar-benar kita inginkan? Coba kembali dan tanya pada diri sendiri, kenapa saya membelinya? Apakah saya benar-benar membutuhkannya? Mungkin ini menjadi salah satu permasalahan yang kita hadapi di era modern saat ini, di mana kita terlalu materialistik, hedon, sifat compulsory consumption, terlalu banyak distraksi dan informasi sampai kita sendiri lupa yang benar-benar kita inginkan.
gaya hidup minimalis. Setelah membaca buku-buku tentang gaya hidup minimalis seperti Goodbye Things oleh Fumio Sasaki, Minimalism, Living a Meaningful Life oleh duo The Minimalist, Ryan dan Joshua, dan The Life-Changing Magic of Tidying Up oleh Marie Kondo, ternyata dengan gaya hidup mereka yang simple, mereka tetap dapat menikmati hidup yang berkualitas. Minimalis sendiri memiliki arti yang bermacam-macam, tidak hanya berarti gaya arsitektur rumah minimalis yang sering kita dengar, tetapi dalam konteks ini, lebih kepada gaya hidup keseharian secara minimalis yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Membeli barang, menyimpan barang, bersosialisasi, makan, minum, dan sebagainya. Hidup minimalis itu bukan tentang barang apa yang kita miliki, tetapi lebih mengapa kita memiliki barang tersebut. Teknik mengikhlaskan barang. The Art of Letting Go merupakan salah satu skill yang sulit, namun efektif untuk mencoba lebih sadar dalam hidup. Untungnya, saat ini lebih mudah untuk kita melepaskan barang-barang yang kita miliki, seperti foto-foto kenangan yang bisa kita simpan rapi di Google Photos, atau barang-barang layak yang sudah jarang kita gunakan, bisa kita pilih untuk kita jual di marketplace. Baju-baju layak pakai, bisa kita donasikan kepada yang lebih membutuhkan, dan lain sebagainya. Mulailah dari hal-hal kecil. Daripada memikirkan hal-hal yang berat, lebih baik mulai dari hal-hal kecil, simple, dan dapat dilakukan sekarang juga. Yang pertama, mulai pilih barang di rumah kamu yang benar-benar dibutuhkan. Tidak perlu sekaligus semuanya dalam hari itu juga. Kedua, membeli barang sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu membeli barang terlalu banyak, apalagi bahan makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa. Sesuaikan dengan kebutuhan yang biasa kamu konsumsi sehari-hari. Ketiga, ketika ingin membeli suatu barang, jangan impulsif. Tunda dulu, berikan waktu 1 minggu untuk berpikir apakah barang tersebut memang dibutuhkan atau tidak. Keempat, mematikan notifikasi aplikasi e-commerce atau menurunkan intensitas kita dalam belanja. Kelima, menyalakan mode jangan ganggu ketika sedang berada di waktu yang lenggang, seperti mengobrol dengan orang lain, bekerja, makan, belajar, dan sebagainya, untuk menghindari distraksi hidup kita. Dan yang terakhir, selalu mengembalikan barang pada tempatnya setelah digunakan, agar tidak menumpuk dan malas untuk membereskannya. Dan masih banyak hal-hal simpel lainnya yang bisa kalian lakukan. Hal-hal tersebut tentu tidak berlaku untuk semua orang, tapi setidaknya sebagian orang telah merasakan manfaat membiasakan hal-hal kecil dalam kehidupan. Dengan hidup berkesadaran, ternyata semua saling berkaitan dan berkelanjutan. Seperti dengan memiliki baju yang sesuai kebutuhan, lemari yang digunakan tidak penuh, ruangan penyimpanan tidak banyak, sehingga tidak perlu membeli tempat penyimpanan yang baru. Mencuci lebih sedikit, waktu yang digunakan untuk membeli baju lebih efisien. Kedua, dengan membeli bahan masakan sesuai kebutuhan, menjadi lebih suka masak sendiri, menambah skill dan pengetahuan memasak, makanan lebih sehat, tanpa plastik yang biasa digunakan untuk bungkus makanan berkurang, apalagi kalau kita pakai jasa layanan delivery. Konsumsi sampah lebih sedikit dan lingkungan mendapat manfaatnya. Lalu dengan mematikan notifikasi pada hal-hal yang tidak penting di ponsel kita, waktu akan lebih produktif. Bersosial dengan orang akan lebih efektif. Promo-promo iklan yang tidak penting tidak perlu kita baca, sehingga bisa dialihkan untuk kegiatan positif lainnya. Dan masih banyak manfaat lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang contoh hidup sederhana agar masa depan lebih baik. Kalau berbicara mengenai contoh hidup sederhana, ada satu gaya hidup yang saat ini sedang cukup populer dan membantu kamu. Gaya hidup yang bisa kamu aplikasikan sebagai contoh hidup sederhana saat ini adalah gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis merupakan salah satu contoh hidup sederhana, namun bukan berarti kamu harus hidup dalam kekurangan. Menurut penjelasan mengenai gaya hidup minimalis, contoh hidup sederhana berarti menjalani hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud dalam konsep gaya hidup minimalis ini bukan berarti hidup apa adanya, namun kesederhanaan tersebut mengacu pada konsep yang menitik beratkan perubahan sudut pandang kamu terkait hidup berkecukupan. Sudah bukan rahasia lagi kalau gaya hidup yang kamu jalani saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi keuangan kamu. Gaya hidup berlebihan lambat laun akan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap beban pengeluaran kamu setiap bulannya. Sedangkan dengan menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, sudut pandang kamu akan lebih difokuskan pada aspek hidup untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan sebagai contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini mengacu pada setiap keputusan yang kamu pilih
perlu didasari oleh kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan bukan didasari oleh memberi kepuasan terhadap keinginan kamu. Bukan berarti dengan menjalani contoh hidup sederhana, kamu tidak akan merasa puas. Kepuasan dari menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini dibuat secara jangka panjang, sehingga di masa depan, saat kamu memutuskan untuk tidak lagi aktif atau pensiun dini, kamu bisa secara penuh dan bahagia menjalani hidup dengan hal-hal yang kamu punya. Selain itu, dengan menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, kondisi finansial kamu pun akan tetap terjaga. Bahkan bisa kamu alokasikan ke dalam berbagai instrumen investasi demi memperkuat kondisi finansial kamu. Menekan pengeluaran berdasarkan kebutuhan saja memang bukan hal yang mudah di awal-awal ketika menjalani contoh hidup sederhana. Namun jika kamu yakin bahwa kamu mampu dan menginginkan manfaat untuk hidup di masa depan dengan kondisi finansial yang kuat, maka kamu bisa coba terapkan beberapa langkah dalam menjalani gaya hidup minimalis sebagai contoh hidup sederhana. Yang pertama, sesuaikan pola pikir. Dalam memulai menjalani gaya hidup minimalis sebagai contoh hidup sederhana, hal utama yang bisa kamu lakukan adalah menyesuaikan pola pikir terlebih dahulu. Pola pikir merupakan hal yang penting dalam menerapkan gaya hidup minimalis. Penyesuaian terhadap pola pikir serta sudut pandang ini memang tidak bisa terrealisasi atau teraplikasikan secara instan. Untuk itu, kamu perlu menyesuaikan pola pikir dan sudut pandang terlebih dahulu. Mulailah menjalani contoh hidup sederhana dengan hal-hal kecil, seperti mendahulukan kebutuhan sehari-hari saat membuat anggaran pengeluaran. Setelah itu, kamu akan punya gambaran berapa banyak sisa uang yang bisa kamu gunakan atau alokasikan untuk keinginan kamu. Alokasi dana untuk keinginan ini pun perlu kamu perkecil secara berkala, sehingga kamu pun terbiasa untuk menyisihkan uang ke dalam tabungan demi masa depan. Kedua, lakukan analisis tentang perbedaan gaya hidup. Selain membuat anggaran pengeluaran, kamu pun harus mulai melakukan analisis terhadap keuntungan dan kerugian dari gaya hidup yang kamu miliki saat ini. Analisis tersebut bisa jadi acuan apakah contoh hidup sederhana yang sedang kamu coba saat ini berhasil atau tidak. Catat kelebihan dan keuntungan dari perubahan gaya hidup kamu sebagai langkah lanjutan dari contoh hidup sederhana ini. Dengan memberi catatan tersebut, kamu juga perlu mencari solusi dari kekurangan yang ditemui agar kamu bisa menjalani gaya hidup minimalis sebagai bentuk contoh hidup sederhana lebih baik lagi setiap harinya. Ketiga, mulai terapkan solusi dalam contoh hidup sederhana. Solusi yang kamu temukan dari hasil analisis terhadap hal ini perlu segera kamu terapkan. Namun, ada baiknya untuk menerapkan solusi contoh hidup sederhana secara satu persatu atau secara berkala. Mulailah dengan solusi yang tidak terlalu signifikan terlebih dahulu. Makan siang misalnya. Biasanya kamu membeli menu makan siang untuk disantap di kantor atau tempat kerja. Dengan mengaplikasikan hidup sederhana, kamu bisa saja menggantinya dengan bekal dari rumah. Selain hemat, kamu juga bisa menjaga kadar kesehatannya yang juga bermanfaat bagi tubuh di masa depan. Setelah berhasil menjalani hidup sederhana dengan hal-hal kecil, mulai periksa catatan keuangan kamu. Jika ada peningkatan atau penguatan terkait kondisi finansial, kemungkinan kamu akan mudah untuk menjalani hidup sederhana lainnya yang tergabung dalam gaya hidup minimalis. Keempat, menyortir barang di sekitar kamu. Gaya hidup eksesif atau lawan dari contoh hidup sederhana bisa dilihat dalam keseharian kamu melalui kehadiran barang-barang yang terlalu banyak di rumah. Agar kamu bisa menjalani hidup sederhana dalam skala yang lebih besar dan signifikan, mulailah melakukan penyortiran untuk setiap barang yang kamu miliki. Kamu bisa pisahkan barang yang memang berguna dan mampu memudahkan hidup kamu sehari-harinya. Kamu bisa mengurangi barang-barang yang tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan kamu. Kamu bisa menjual atau mendonasikan barang-barang tersebut. Misalnya di rumah kamu ada lebih dari 2 sepatu olahraga, kamu bisa mulai menyisahkan 2 sepatu yang kamu perlu dan suka untuk menjual kembali atau mendonasikan sisa sepatu olahraga yang berlebihan tersebut. Mulailah untuk selalu merasa cukup dengan apa yang kamu punya, agar hidup sederhana bisa diterapkan secara maksimal. Kelima, mulai fokus terhadap aspek penting. Ketika kamu secara perlahan merasa cukup dengan gaya hidup minimalis, lambat laun kamu pun akan mulai fokus terhadap hal-hal penting yang ada dalam diri kamu. Contohnya, kesehatan dan hobi. Dengan merasa cukup setiap saat,
kamu akan mudah untuk membagi fokus dalam menjaga kesehatan kamu secara rutin. Selain itu, kamu pun bisa meluangkan waktu kamu untuk melakukan hobi dengan lebih leluasa. Kedua hal penting tersebut dapat membuat kamu hidup dengan lebih nyaman di masa depan. Itulah tadi beberapa contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih baik. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.